Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Hendri Novianto. Ini di pertemuan ke-11 ya. Pemrograman web 1 ini materi yang kita bahas nanti adalah JS lanjutan yang masuk ke dalam function dan array. Oke. Kemampuan akhir dari mahasiswa nanti dia membuat dan menjalankan function dengan benar menggunakan parameter dan return value ya, mengelola data menggunakan array, menggabungkan function array dalam satu program, dan menjalankan program tanpa error sintak dan logik. Ini adalah indikator juga nanti ketika teman-teman sudah bisa menjalankan function dengan benar, menggunakan parameter dan return value, mengelola dan menggunakan array, menggabungkan function array dalam satu program, dan menjalankan program tanpa error sintak, itu dianggap berhasil dalam pertemuan ke-11 ini. Nah, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bikin tugas nanti di sama kayak di pertemuan ke-10 ya. Teman-teman nanti silakan di rekam. Jadi nanti saya bisa tahu ini bikin programnya seperti apa, parameternya dan return value-nya benar atau enggak, olah datanya bagaimana, kemudian function array-nya gimana, dan programnya ada errornya apa enggak. Otomatis kalau yang sudah dikirimkan ke saya otomatis nggak ada error ya. Oke, pendahuluannya JavaScript ini lanjutan fokus pada dua konsep ini dalam program modern, yaitu function dan array. Function sendiri itu digunakan untuk membungkus logika agar bisa dipakai ulang. Jadi kita bikin fungsi ya. Kalau di OOP ya biasanya, kayak jenengan mungkin sudah dapat pemrograman Java ya, pemrograman Java atau C ya itu. Kemudian kita bisa bikin function atau fungsi yang bisa dipanggil ulang ya, bisa dipanggil ulang ketika kita bikin program. Contohkan function simpan, function submit, kemudian function edit, kemudian function delete, kayak gitu ya. Otomatis teman-teman sudah paham itu function-function itu. Jadi kita bisa pakai ulang. Kalau kita bikin program, katakanlah ada beberapa dashboard. Pada masing-masing dashboard itu kita bisa memanggil function yang pernah kita bikin. Jadi kalau function edit otomatis kita cuman bikin sekali kan function editnya, kemudian apa function yang lain, dengan catatan ya, apa yang mau kita edit itu sesuai dengan functionnya, kayak gitu. Jadi kombinasi keduanya itu menjadi dasar pengolahan data pada aplikasi web. Oke, kemudian lanjut. Function dalam JS, yaitu konsep function itu, function adalah blok kode yang dijalankan saat dipanggil. Struktur dasarnya seperti ini. Function nama fungsinya apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, nama fungsinya itu bisa saja fungsi edit, fungsi submit, fungsi update atau apalah gitu, atau fungsi input dan lain sebagainya, banyak sekali. Terus di situ ada kode programnya. Otomatis function ini mereka berhubungan dengan database kan. Function ini berhubungan dengan database. Nanti saya perlihatkan beberapa function, contoh function yang sudah jadi untuk program. Kemudian function sederhana yaitu function salam ya, console log, yaitu selamat belajar JavaScript. Nah, ini adalah function salam. Ketika nanti itu kita panggil di index function salam itu, otomatis dia akan langsung muncul selamat belajar JavaScript, kayak gitu. Mau nanti fungsinya itu dibikin pop up, mau fungsinya nanti mau dibikin cuman keluar aja, kayak itu juga bisa semua. Karena kita menggunakan JavaScript. JavaScript itu kan biasanya digunakan untuk mendukung supaya apa? Supaya website itu lebih interaktif. Tadi ada pertanyaan, terus kemudian ada pop up dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh program yang menggunakan JavaScript. Function dengan parameter itu adalah function tambah seperti ini. Ada A, B, kemudian LED. Teman-teman mungkin masih ingat dengan LED ya, karena kemarin kita juga sudah belajar tentang LED ini. LED ini adalah pengganti untuk var gitu. Kalau dulu kan biasanya pakainya var hasil ya, hasilnya A plus B ya gitu. Kemudian kalau sekarang pakainya LED ya. LED itu ada lebih fokus dan lebih update. Hasilnya berapa? Hasilnya di situ kan fungsinya itu kan penambahan ya.
penambahan, kemudian rumusnya di situ A plus B, ya udah berarti hasilnya adalah A plus B. Kemudian di situ tambah 53. Tambah 53 maksudnya apa? Maksudnya adalah function mohon maaf. Di sini A itu adalah nilainya 5, kemudian B itu nilainya 3, kayak gitu ya. Ini kan di embed di sini. Kalau teman-teman bikin program itu biasanya kan itu ngambilnya dari luar ya, kayak kalkulator dan lain sebagainya. Function return, nah di situ return kali. Nah, apa sih fungsi return dalam JavaScript itu? Fungsi return itu sebenarnya digunakan untuk mengembalikan nilai ya dari sebuah function ya. Artinya hasil proses di dalam function tersebut bisa dipakai lagi di luar function. Contoh di situ kan function kali AB ya, kemudian return A kali B. Kemudian let hasil kali 4 kali 6, console log hasil. Nah, itu adalah return karena apa? Karena di situ kan kita cuman mengambil dari ini functionnya kan kali. Nah, sedangkan return di sini ini adalah rumusnya kan. Rumusnya kalau kita menggunakan return seperti ini, nanti ketika ini fungsinya kita panggil, otomatis dia akan menggunakan fungsi return ini, returnnya A kali B, jadi 4 kali 6 ini hasilnya berapa, kayak gitu. Kemudian array dalam JS ini ya, array digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Contohnya let buah itu ada apel, mangga, dan jeruk. Console log buah, berarti nanti yang keluar apa? Yang keluar ya apel, mangga, dan jeruk, kayak gitu. Simpel kan? Kemudian akses array, let buah, apel, mangga, jeruk ya. Console di sini ada buah, kemudian buah 0 dan buah 1. Maksudnya apa? Kok 1 2? Maksudnya apa? Karena itu kita menggunakan function array. Nah, array itu kan biasanya dimulai dari 0 ya. 0 1 ini 1 di sini kita lihatnya di sini 1 ya. 1 2 3 gitu kan. Ada 3 kan di sini inputnya. Kalau di function array ataupun array dimanapun, di sini itu jadinya 0, di sini jadi 1, di sini jadi 2. Maka di sini nanti akan keluar apa? Keluar apel dan jeruk gitu. Kemudian perulangan array ya, ini let angka 1 2 3 sampai 5 ya. For let i 0, kemudian angka panjangnya itu berapa, kemudian konsol angka i. Itu adalah perulangan. Jadi kita harus istilahnya membaca dulu itu sebenarnya panjangnya berapa, ada berapa. Kemudian menghitung jumlah data array ya, di sini fungsi jumlah data array let totalnya. Kemudian for ini, kemudian return totalnya itu kita kembalikan lagi ya. Jadi ketika di sini kita ngambil angka ya, angkanya ini, let angkanya ini. Kemudian nanti kita bisa menjumlahkan jumlah arraynya karena di sini fungsinya kita ambil lagi. Jadi console log ya, console log jumlah array tadi kan kita sudah membuat sebuah rumus atau kondisi di sini ya. Kondisi di sini. Kemudian jumlah arraynya kan di sini, kemudian angka itu adalah ini ya, angka ini. Nah, teman-teman semua harus paham ini ya. Jadi kita itu sebenarnya bikin program itu mereka saling berkaitan ya, dari atas sampai ke bawah. Jadi jangan dilupakan karena di sini tadi kita sudah bikin function array dan di sini fungsinya return ya, return. Maka jumlah array ini bisa kita panggil di sini. Console log jumlah array, maka angkanya ini tinggal dijumlahkan di sini. Artinya berapa nih jumlahnya? 40, 30, 80, 100 ya. Maka nanti hasilnya akan 100 di sini. Coba teman-teman nanti coba eksekusi. Kemudian mencari nilai tertinggi ya. Di sini ada nilai tertinggi, data, let max, datanya ini. Kemudian for let return max nilai, kemudian nilai tertinggi di sini kita ambil lagi di sini, nilainya di sini. Nah, kalau di sini kita ngambilnya nilai maksimal atau nilai tertinggi, berarti nilai yang akan muncul adalah nilai 90 kan, nilai 90 dan nilai yang tertinggi. Sebenarnya ini nanti cuma dibandingkan. Ini dengan ini besar yang mana, ini yang ini besar yang mana, ini yang ini besar yang mana. Oh, ini yang paling besar, maka dia akan ditampilkan. Kemudian kesalahan umum atau function error itu biasanya lupa kurung kayak gitu. Kemudian parameter tidak sesuai
tidak menggunakan return saat dibutuhkan. Jadi teman-teman lupa ngambil returnnya. Kemudian array error, index di luar batas, salah akses data, loop tidak sesuai panjang array, kayak gitu ya. Kalau loopnya tidak sesuai panjang array, otomatis kan error lah. Di situ kan bisa teman-teman lihat console.log ya, datanya itu diambil dari atas. Berapa sih jumlah arraynya? Jumlah data di arraynya ada 3 kan, 0, 1, 2 ya kan. Kalau di situ ngambil data 5, berarti itu adalah dia tidak sesuai kan. Harusnya dia itu cuma manggil 0, 1 atau 2. Kalau ngambil 5 kan nggak ada di situ, kecuali kita tambahin lagi ya. Kita tambahin lagi 3 data lagi. Nanti berarti dia bisa ngambil data yang kelima. Kalau itu kita tambahin data lagi 3 ya, katakanlah 4, 5, 6. Maka data kelima yang keluar apa? Data yang kelima keluar adalah angka 6. Karena apa? Dia dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Kemudian di sini ada udah ya. Kesimpulan, function digunakan untuk membuat kode lebih terstruktur dan dapat digunakan ulang. Array digunakan untuk mengelola banyak data secara efisien. Kombinasi keduanya menjadi dasar pengolahan data dalam aplikasi JavaScript modern. Nah, function itu sangat penting sekali. Nah, ini tugasnya. Tugasnya ketentuannya sama ya. Ketentuannya sama, gunakan JavaScript murni tanpa framework, jalankan browser console atau file HTML. Tidak diperlukan copy paste contoh materi. Wajib menggunakan function pada setiap soal. Output harus tampil dengan console.log. Nggak harus ya, terserah, nanti teman-teman bisa pakai console.log atau kalau console.log teman-teman sudah paham kan, console.log ambilnya dari mana. Kayak contohnya ini ya, tekan F12 di sini. Nah, ini nanti console di sini akan keluar. Kalau teman-teman pakai console ya, kalau nggak pakai console ya di sini nggak keluar. Kalau teman-teman pakai konsol di sini nanti keluar. Di sini sebenarnya sudah lengkap. Kayak gitu. Tugasnya ini di bawah ini. Oke, ini saya kasih lihat program dulu. Just mana? Perulangan atau array? Array. Program. Nah, ini adalah program array menggunakan JS ya, JavaScript. Tapi dibungkus dengan HTML ya, HTML. Di situ mulainya di mana JavaScript itu mulainya di sini, script. Let nilai 80 sekian sekian sekian, kemudian dokumen lulus dan tidak lulus. Kayak gitu. Ini adalah contoh dari JavaScript. Ini cuman contoh program sederhana. Bentar, saya bukakan dulu. Bentar. Oke, di sini ya. Ini autentikasi untuk program LMS saya. Ini function login ya. Function login ini adalah kondisi ya. Maaf. Ini adalah function login ya. Di sini ada session bla bla bla. Kemudian ini if ya, if kemudian return. Ini ditampilkan di view-nya. Kemudian di sini ada function proses, mail, request, get post kayak gitu. Kemudian user, kita ngambil apa sih? Kita cuman ngambil nilai, email, kemudian status. Nah, kayak gitu doang. Kemudian sini udah ya, sampai bawah. Nah, ini usernya, kemudian log, dashboard, student dashboard. Nah, ini kan cuman perulangan doang kan, pakainya if kan ya. Pakainya if. Kondisinya di sini if ya.
Ya, jika loginnya itu email tidak ditemukan atau akun tidak aktif. Kemudian ini adalah kondisi kedua ya, password verify. Nah, kayak gitu. Nanti setelah di verify itu dia itu masuknya kemana gitu ya. Kemudian rule-nya ini sama juga pakai F juga kan, pakai F bertingkat itu. Rule-nya kalau dia itu admin ya udah masuknya di dashboard admin. Kalau rule-nya itu mahasiswa ya udah dia masuk ke dashboard mahasiswa. Kalau dia itu rule-nya dosen masuk ke dosen. Kalau dia tidak dikenali ya udah berarti dia tidak dikenali. Kemudian function logout, session destroy artinya kan berarti kita menghapus session kita kan. Kalau session kita masih aktif ya harus dihapus, harus dihancurkan ya, ibaratnya seperti itu. Return redirect to login ya. Karena saya pakai C4 jadi modelnya seperti ini. Oke. Nah, saya sudah lihatkan ini programnya untuk function ya, functionnya seperti ini. Kemudian tadi saya mau lihatkan apa tadi? Ini hasilnya. Hasil programnya ya, hasil program array 80 terus mana tadi? Ini ya. Ini bisa let, bisa var ya, kalau di tempat lain bisa pakai div kayak gitu. Ini kan 80, 55, 90, 60, 75. Nilainya kayak gini nih. Ini batasnya ya, batasnya. Kemudian hasilnya seperti ini. 80 itu lulus, 50 itu tidak lulus ya kan. 90 lulus, 60 lulus, tidak lulus. Kalau programnya ini kita ganti. Oke. Coba. Nah, dia jadi tidak lulus karena apa? Karena di sini kan nilainya 75. 75 doang. Kalau di sini saya kasih 74. Baru dia ganti lulus. Oke kan? Oke, kayak gitu ya. Jika ada yang mau ditanyakan teman-teman semua, nggak usah ragu untuk bertanya ya. Saya buka pertanyaan, terserah mau di kolom komentar ataupun di grup WA. Kalau teman-teman malu bolehlah japri, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.